ini di dalam melakukan aksinya adalah salah satu simpatisan juga yang memang di dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Kontroversial memang Andro, lagi-lagi. Tujuannya apa nih Mas Ade? Karena sejumlah organisasi masyarakat menyatakan bahwa Mas Ade kalau tidak paham syariat, kenapa berbicara seperti itu? Harusnya ruangnya cukup internal saja karena sudah terlanjur viral, jadinya Mas Ade juga mengklarifikasi. Nanti malam sepertinya nanti kita tanya juga nih Mas Ade. Ada Pak Anwar Abbas juga dari MUI nanti ya. Ya, tapi kalau kita berbicara lain, apa yang sedang hangat diperbincangkan juga nih adalah kemarin Densus 88 ini sempat mengamankan kotak amal pada saat penangkapan terduga teroris di Lampung, Andro. Apa kaitannya sebenarnya? Jumlahnya luar biasa ini karena ada sekitar di atas 400-an kotak amal. Coba kita perhatikan. Sebenarnya ini bukan kasus baru, ini terkuak pada tanggal 6 November. Namun sebelumnya pada bulan Desember tahun 2020 jumlahnya lebih fantastis lagi. Sekitar 24.000 kotak itu amal. Yang Anda dapat saksikan pemirsa betapa banyaknya kotak amal. Ini ada 791 informasi kotak amal yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Wah, kemasannya sangat meyakinkan Maria. Ada tadi mengatasnamakan Las Aba, kemudian ada website, ada kontak person juga namanya jelas, kontak personnya juga jelas. Kalau ini kita kemudian kalau kita ya sudah tulus gitu ya, lillahi ta'ala. Tapi kalau disalahgunakan seperti ini gimana ini pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya nampaknya tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga ini Andro. Ini masyarakat perlu tahu juga ciri-cirinya seperti apa. Jangan sampai ada tudingan ke Islamfobia. Niatnya kita mau berbuat baik, menyumbang, menyisihkan dari harta kita, dimasukkan ke kotak amal, tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak rasional, bahkan sampai untuk perbuatan tindak pidana terorisme, ini sangat membahayakan. Karena kotak amal ini kan ya identik sekali ya, menyebar di minimarket ya seperti itu ya. Tapi tidak hanya dari kotak amal saja, tapi Densus 88 juga menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah atau JI ini mencari dana lewat bisnis kurma, Andro. Ini nanti kita juga tanyakan, karena kita juga kemudian hadirkan juga nanti narasumber dari Densus 88 bersama kami langsung di meja catatan demokrasi. Kami akan membahas ini lebih dalam pemirsa, apakah benar uang operasional baik itu dari kotak amal maupun tadi dari bisnis kurma memang betul sasarannya untuk tindak pidana terorisme. Sudah hadir bersama kami ada Bapak Egy Sujana, tim pembela ulama dan aktivis. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Egy Sujana. Selamat malam Bang Egy. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita sapa juga sudah ada Bang Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, ini tadi kita sudah singgung, sudah kita sapa sebenarnya. Bang Ade Armando, pakar komunikasi. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi tadi sudah tegas loh, saya sholat juga. Si Imam waktu juga sholat ya katanya, oke. Baik, Pak Anwar Abbas, kita ingin tahu Pak, tanggapan Bapak seperti apa? Karena judul yang kami angkat adalah ada rantai teroris di kotak amal. Kalau berbicara kotak amal kan ya erat sekali kaitannya dengan umat Islam. Ya, kalau kotak amal itu biasanya ya kita isi ya. Kemudian ya ada juga kotak amal yang ada peruntukannya untuk fakir miskin, untuk masjid, untuk sekolah, untuk pesantren biasanya ya. Tapi saya tidak tahu ini ada tulisannya nggak itu? Ada tadi Las Aba tulisannya, ya. Lembaga Amil Zakat. Kalau begitu kesimpulan saya adalah jamaah atau umat yang menyumbang ke situ tidak tahu ini peruntukannya untuk apa. Meyakinkan sekali Bang Anwar. Ya kan tidak dijelaskan situ. Ini adalah sumbangan untuk terorisme kan tidak ada ya? Nggak ada jelas. Sudah jelas tidak ada ya. Kalau ada sudah dihancurkan orang. Ya sudah. Makanya kesimpulan saya adalah ini kota amal adalah sebuah kota ya tempat orang beramal dan orang memasukkan uangnya ke sana. Sekarang disita oleh Densus 88. Pertanyaan saya, ini kan masalah agama ini ya. Orang punya niat untuk berbuat baik. Oleh karena itu menurut saya ya ini kan akan dijadikan barang bukti ya. Menurut saya ya difoto entah bagaimana cukup seperti itu ya. Kemudian dananya dikembalikan kepada masyarakat, dibagikan kepada fakir miskin. Jangan ditahan. So kalau saya ditahan yang berinfak nggak dapat pahalanya. Karena itu ratusan kotak amal dan lebih dari 700 kotak amal. Bayangkan berapa jumlahnya yang dihasilkan. 1 juta pun kotak amal saya rasa tidak masalah ya. Ada 1 juta kotak amal kan tidak masalah ya. Tapi kan disalahgunakan Pak Anwar Abbas, bukan untuk yang salah kan bukan yang menyumbang kan. Yang salah kan adalah yang menyalahgunakan kan gitu ya.
Makanya pertanyaan saya ingin tanya ini ada nggak di kotak amal itu tulisan bahwa dana ini adalah untuk kepentingan gerakan terorisme atau radikalisme? Saya yakin tidak ada ya. Jadi kalau gitu, kalau saya ada menemukan kotak amal kayak begitu, saya akan menyumbang, gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa saya menyumbang? Karena saya ingin mendapatkan pahala. Nah, tetapi kan uang itu kan disita oleh Densus 88 kan? Nah, saya tidak tahu nih, oleh Densus diapakan gitu ya. Karena indikasi disalahgunakan, Pak Anwar. Apakah itu kan sudah jelas jadi barang bukti, baik itu kotak amal maupun isinya? Yang disalahgunakan kan bukan jamaah. Yang tahu itu kan Densus 88 kan yang tahu kan. Tapi ya. MUI mencium tidak ada kemudian penyalahgunaan kotak amal untuk mendanai terorisme? Ya kalau masalah itu yang tahu Densus 88 ya. Kalau MUI kan tidak tahu sampai ke sana ya. Nah, bagi MUI kepentingan bagi MUI ini adalah orang menyumbang untuk kebaikan dimasukkan ke dalam kotak amal. Maka tugas dari yang mengkolek untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang ternyata oleh Densus 88 dianggap tidak dipergunakan untuk sebaik-baiknya. Nah, oleh negara, oleh Densus 88 disita kan gitu ya. Kemudian oleh Densus 88 uang itu diapakan? Wajib hukumnya bagi Densus 88 ya untuk menyerahkan kepada umat. Mas Islah, ini kan kalau berbicara soal kotak amal sensitif sekali Mas ya. Kita yang sudah menyumbang berharap dana ini tersalurkan ke umat. Tapi tadi kata Pak Anwar, ya cukup difoto saja tanpa harus disita uangnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Anwar. Jadi begini, mungkin ini ada satu belahan yang sebenarnya mungkin belum dipahami oleh Pak Anwar. Kasus ini sebenarnya penyitaannya adalah dari usernya, bukan dari penyumbangnya. Artinya begini, Densus 88 dalam hal ini tidak masuk ke ranah penyumbangnya. Yang disita kotak-kotak tadi itu adalah dari kantornya Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf, bukan dari yang tercecer di jalan-jalan itu. Tidak ada hubungannya dengan Densus. Densus tidak mengobrak-abrik posisi kotak itu yang tersebar di berbagai daerah yang ribuan itu. Yang disita tadi yang ada di gambar itu adalah di kantornya Abah. Kotak yang diamankan itu ada uang di dalamnya? Tidak ada. Mereka itu adalah stok yang akan disebarkan di beberapa daerah. Kalau yang sudah tersebar di beberapa daerah, kalaupun nanti akan disita dan ada uangnya di dalam, tentu saja itu akan dikembalikan kepada negara. Kita kan tidak tahu siapa penyumbangnya, kan tentu saja kita tidak bisa melakukan return kepada mereka. Artinya ketika dikembalikan kepada negara, entah oleh negara ini nanti akan dijadikan dana apa, nah ini kan sudah di negara. Kalau kita kembalikan kepada umat yang mana? Kan kita tidak bisa mengidentifikasi penyumbangnya. Ada yang nyumbang 1.000, kita kembalikan 1 juta, ya nyengirlah mereka. Kan begitu. Artinya ketika ini ada law enforcement terhadap usernya, terhadap Abdurrahman bin Auf-nya, terhadap misleading using, terhadap pengumpulan dana itu. Ini kan buat jaringan dana teroris. Ada 2 hal penting yang selalu mereka bela-bela. Pendanaan dan rekrutmen. Mas Islah, kenapa Anda yakin ini langsung disita dari kantornya, bukan dari yang sudah tersebar di warung makan, di minimarket mungkin? Kenapa kan sudah Anda ada rilisnya yakin? Dari Humas, Mas. Sudah ada rilisnya dari Humas. Bahwa tadi fantastis itu kan bagian dari bukti juga sebenarnya yang tersebar. Oh, memang alat bukti. Tapi kemudian yang tersebar di sana itu yang bukan dari bagian dari tayangan tadi. Suatu saat itu akan menjadi alat bukti. Pasti ada alat bukti nanti yang akan ditarik karena memang ada penyalahgunaan di sini. Otomatis tidak mungkin terus dibiarkan umat tetap nyemplungin duit ke dalam itu dan ini akan terus berjalan. Nah, penggunaan ini bukan artinya gini. Densus tidak menyentuh ranah sosialnya. Orang-orang yang menyumbang dan sebagainya itu bukan ranahnya Densus, tapi justru dari usernya. Dari yayasan yang mengerahkan kotak amal ini yang ditangkap karena dia adalah gunakan. Karena ini kan yang dipertanyakan jika nanti kemudian sebagai alat bukti ini diamankan, mau dikemanakan uangnya? Pak Anwar juga ingin menjawab, tapi kita tahan dulu. Kita jeda terlebih dahulu, usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi.